Ibarat air di daun keladi. Yang saya hormati dan saya cintai saudara dan saudari saya, sahabat, kerabat, keluarga besar, alumni MTS filial Taliwang kita dulu ya, yang hari ini jadi MTS 1 Sumbawa Barat, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah dan selalu pergerakannya untuk berbuat baik, terus berbuat kebajikan untuk sesama kita, dan insya Allah apa yang kita lakukan ini menjadi amal baik kita, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kita ucapkan, terus kita munajatkan sebagai rasa penghargaan, penghormatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau hadir ke muka bumi ini adalah untuk mengajarkan kita semuanya. Sama dengan kita masuk MTS ini, bukan orang bodoh masuk MTS itu, tetapi kita ini sedang memperbaiki budi pekerti dan akhlak kita. Saya ingin cerita sedikit tentang diri saya. Saya dulu di SD 7 Taliwang. Saya mau masuk SMP itu nangis saya sama bapak saya, tapi nggak boleh karena saya itu belum tamat ngajinya. Betapa orang tua dulu itu memperhatikan fondasi kita. Waktu itu saya menyesal betul masuk MTS. Waktu itu, waktu saya masuk, karena teman-teman kita menganggap kita ini bodoh. Teman-teman kita menganggap diri kita bahwa kita tidak masuk SMP itu adalah orang yang rugi. Tetapi hari ini saya buat pernyataan sendiri, untunglah orang yang masuk MTS daripada masuk SMP. Karena apa? Saya menyetir sabdanya Rasulullah, innama buistu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah, bahwa aku diturunkan ke muka bumi itu adalah untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak manusia. Bagaimana kita akan memperbaiki diri kita kalau kita tidak tahu agamanya? Bagaimana kita akan memperbaiki diri kita kalau kita tidak bisa mengaji? Kita sudah mengaji aja kayak begini, apalagi tidak. Nah, ini adalah hal yang tidak kita dapat di tempat yang lain. Kita dulu sama-sama berhijrah. Ada yang berhijrah karena keterpaksaan, karena tidak masuk SMP, tetapi ada yang berhijrah semata-mata untuk menimba ilmu agamanya. Karena berbicara akhlak, di SMP tidak diajar kita kaidah akhlak, tetapi di MTS kita diajarkan. Ada bapak kita itu yang agak gemuk itu, bapaknya Dayat itu, Pak Muhtar. Nah, itu guru akidah akhlak saya dan kita semuanya. Jadi banyak sekali hal yang kita diajarkan yang tidak ada di SMP. Termasuk hari ini saya lihat, ya setelah paskanya ada sahabat kita Pak Din ini menjadi kepala sekolah dan teman-teman yang lain yang berkiprah setelah tahun 2005, ternyata anak-anak MTS itu lebih kreatif, ekstrakurikulernya banyak. Nah, kita ini kenapa terbatas? Karena ekstrakurikuler kita sedikit dulunya. Makanya kalau kita lihat, kalau berbicara marching band, anak MTS lah juaranya. Hari ini harus kita, ini fakta yang ada. Berbicara inovasi yang lain, sekolahnya luar biasa juga. Dan sekarang itu banyak orang yang masuk duluan MTS. Jadi ndak antri, ndak harus masuk MTS SMP dulu, ndak diterima baru masuk ke MTS. Sekarang banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang masuk MTS itu karena orang tuanya sadar bahwa segala sesuatu ini ada batasnya. Bahwa kemampuan intelektual yang kita miliki, harta yang kita punya itu tidak ada artinya tanpa fondasi agama yang jelas. Nah, makanya hari ini kita bernostalgia ria. Bayangkan 30 tahun yang lalu, ada yang tidak pakai sepatu, ada yang jalan kaki,
Kalau teman-teman dari Slutu ini kan harus tinggal kan, harus naik apa namanya, Mentali katanya. Ini tidak boleh tersinggung ya, tidak boleh tersinggung. Betapa perjuangannya luar biasa. Nah kalau kita lihat ini ada bukti sejarah ini, Epul ini ya. Pak Epul ini orang yang biasa-biasa saja, tapi sekarang dia PNS loh. Ini kan luar biasa ini. Tanpa kita sadari, mungkin udah apa-apa terus lutut. Tapi kan diantara teman-teman dia berhasil juga kan. Nah, jadi kalau kita berbicara takdir, ya kita berbicara takdir, ya ini akan kita tularkan kepada anak-anak kita ya. Kita ini masih punya anak yang usianya yang mungkin paling banter umur 20 tahun lah. Seangkatan kita kalau yang cepat menikah. Jadi hidup ini kalau tidak diisi dengan pondasi agama yang kuat, karena kita ini pendosa orangnya. Saya tahu noro atas laki terus baik gerak, pasti itu beri. Cewek pun pasti senang dengan laki-laki yang rapi dan ganteng. Ini manusiawi. Tetapi saatnya kita, ya, saat hari ini kita ini harus berpikir bijak bahwa tidak semuanya harus kita raih dan harus kita dapatkan, karena ada batasnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, sahabat saya, saudari saya saling mengingatkan ini. Jadi banyak rumah tangga yang rusak itu karena tidak kuat istrinya. Ketika suaminya kurang pendapatannya, itu dia lari dari kenyataan hidupnya. Nah ini faktanya banyak, ya. Nah ini kita saling mengingatkan, ya. Karena kalau kita kejar dunia itu, ya pertama waktu kita pacaran pasti tidak ada orang lain, pasti pacar kita paling cantik. Pasti waktu kita manten itu istri kita paling cantik, suami kita paling ganteng. Tetapi setelah itu, ya, seperti apa yang kita dapat itu loh. Ketika ingin dapatkan, terus mati didit terus hati, nah hanya untuk seorang wanita. Dan wanita pun begitu. Gara-gara isate terus laki, mana nih restuin orang tua, berari. Tetapi banyak persoalan yang kita hadapi bahwa hidup ini cobaan. Meluk kisate sot, luk sate berari kirane kebine. Nah kita harus saling mengingatkan bahwa tidak semua sesuatu itu harus kita raih dan kita dapatkan. Ya contoh lah takdir saya lah ya. Saya dengan teman-teman, saya di MTS enggak sih, enggak pintar-pintar amat saya. Nah, saya enggak pernah juara 1 di kelas saya. Tetapi takdir kita berbeda. Takdir kita berbeda, ya. Apalagi kalau dari badan kita. Dulu kita Surya dulu. Bangun pagi dah man ke Surya rea dulu. Nah, apalagi Dedi. Nah, apalagi Ipul dan segala macam teman-teman. Jadi Allah itu terus mencoba kita ini. Nah, momen hari ini, momen baik. Jadi bukan hanya untuk kita hanya ketemu tatap muka, bukan. Jadi kita ini bisa saling mengingatkan, karena orang zaman sekarang ini sungkan untuk saling mengingatkan, karena ada ketersinggungan. Nah, tetapi kita berharap, ya, karena kita ini bersaudara, ya, bersahabat dan berkeluarga. Yakinlah apa yang diucapkan oleh teman kita, oleh sahabat kita itu betul-betul karena ingin kita bahagia dalam hidupnya. Jadi klik-klik itu berkati, oh ada batas. Dan kita juga pasti harus saling menghargai, terlepas kita ini anak miskin, anak orang kaya, punya pejabat atau tidak. Karena saya yakin apa yang saya dapat hari ini pun akan kelepas. Kekayaan yang kita punya suatu hari juga akan kelepas. Jabatan yang kita punya kelepas juga. Jadi jangan terlalu sombong dengan apa yang kita miliki hari ini, tetapi bagaimana kita berharap apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat sesama kita. Nah ini bagi ibu-ibu ini, karena ibu-ibu ini ya kesuksesan keluarga ini, apalagi anak ini terletak di pada tangan ibu-ibu. Amun kami tahu ngeranak loka.
Tetapi akhlak yang baik, anak itu sangat tergantung dari ibunya. Maka saya ingatkan kepada sahabat saya, saudari saya, amun sate anaknya sembayang, sia sembayang. Nggak boleh enggak? Karena ini pondasinya. Saya ini sering diingatkan oleh istri saya ini tentang sholat. Karena kadang-kadang tuh kapal kita tahu. Nah, kebetulan istri saya ini alumni MTS juga. Jadi adik saya ini ada ini Neni Apriati namanya, angkatan 97 MTS. Jadi sama-sama MTS. Karena sama-sama tuh MTS, ya alhamdulillah akur-akur walaupun banyak perbedaannya. Banyak cobaan yang kita hadapi, tetapi kita sudah diberikan pengajaran yang banyak berbicara tentang etika, akhlak dan segala macamnya. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan ini harapan saya ya kita tetap menjaga kebersamaan. Kita berbeda itu adalah sunatullah. Kehendak kita itu tidak bisa kita berikan kehendak ini kepada orang lain. Tapi minimal kita, karena berbedalah kita bisa bersatu itu. Jadi saya berharap kita ini tetap saling tegur, terlepas kita ada jabatan atau tidak. Kaya dan miskin ini adalah hanya penghias belaka dalam hidup dan kehidupan. Jadi janganlah kita sombong, karena kita tidak tahu kematian itu pasti akan datang kepada kita semuanya. Jadi saya juga selaku sahabat kalian, saudara kalian, saya juga membutuhkan saran dari kalian. Sehebat-hebatnya saya selaku orang nomor 2 di Kabupaten Sumbawa Barat hari ini, pasti ada salahnya. Dan harus kita akui, kita ini tidak sempurna. Dan kadang-kadang nasihat itu datang itu dari orang yang tidak duga-duga. Jadi jangan meremehkan teman kita yang ya mungkin hari ini status sosialnya tidak lebih baik daripada kita, atau mungkin jabatannya tidak lebih tinggi daripada kita. Tetapi semua ini adalah cobaan. Saya juga hari ini dapat cobaan, teman-teman yang mendapat posisi, yang tidak dapat posisi, yang jadi petani, yang jadi nelayan, yang jadi pedagang, ini semuanya cobaan. Bahkan di antara kita mungkin ada yang tidak punya pekerjaan. Tetapi yakinlah Allah itu tidak akan menarik ajal orang sebelum itu takdirnya datang. Terlepas kita punya pekerjaan atau tidak, pasti kita makan. Dan makannya kita ini, kenikmatan itu bukan tergantung dari banyak yang kita makan atau tergantung dari jabatan yang kita punya. Kadang-kadang saya ini dengan jabatan yang saya miliki, kadang-kadang saya itu lebih banyak yang tidak makan. Tetapi ada orang yang sederhana dalam hidupnya, dengan keterbatasannya, betapa nikmatnya dia makan. Jadi tidak bisa kita ukur makan orang itu karena jabatannya, dan tidak bisa kita ukur orang makan itu dari fasilitas yang dia punya, dan tidak bisa kita ukur dengan apa yang dia makan. Ada orang yang suka makan pizza, tapi saya nggak suka makan pizza. Tapi kan orang bilang, oh iya, makan pizza itu enak bagi dia. Tetapi ada orang yang suka makan nasi putih saja, nikmat dalam hidupnya. Nah, untuk itulah karena kita ini sudah menua 46 tahun, rata-rata kita umurnya 45, 46, 47 tahun dan ke atas. Sebentar lagi kita pasti mati semuanya. Kita punya generasi yang harus kita siapkan. Saya pikir tidak ada kata terlambat untuk kita berubah. Dan saya pikir optimisme itu tetap harus kita jaga. Terlepas siapapun kita dan perbuatan apapun kita kemarin, insya Allah itu semuanya adalah cobaan Allah kepada hambanya yang dicintai. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan perubahan pada diri kita. Karena kita tidak tahu hari esok kita akan seperti apa. Walaupun misalnya saya hari ini nyaman, jangan-jangan besok saya tidak nyaman. Dan kita tidak tahu, hari ini kita punya harta, tapi ketika Allah menyatakan kum fayakum, habis semuanya. Kita tidak tahu. Maka saya berharap kepada teman-teman, bersahabatlah karena hatimu, bukan karena hartamu dan jabatanmu. Ayo kita merangkul, walaupun kita pasti ada batas. Karena kita punya istri, punya suami, punya keluarga yang harus sama-sama kita jaga. Tetapi persahabatan ini insya Allah dengan cara kita saling mengingatkan,
saling mengingatkan di antara kita bersama-sama, saling support terlepas dengan berbeda. Orang jangan melihat bahwa ketika orang berbeda dengan kita itu bukan support, jangan. Justru kita ini bisa tahu diri itu karena kita berbeda dengan orang lain. Karena saya kenakan kalau orang yang suka dengan kita, sama dengan kita, biasanya menyajikan hal yang baik kepada kita, tidak melihat sisi jelek di kita. Padahal kita semua manusia yang tidak akan luput dari namanya salah. Nonya atau lebih mana pemuis dari kepala sekolah, mana jadi guru, pasti ada kesalahan yang diperbuat. Semua kita. Nah, saya berharap kepada teman-teman tetap kita jaga ya. Kita jaga persahabatan ini, kita jaga kekompakan ini, dan ini adalah awal. 30 tahun bukanlah waktu yang sangat singkat, tetapi waktu panjang untuk kita belajar. Ada orang yang tahu diri dalam 30 tahun, ada yang tidak pernah tahu diri dalam 30 tahun ini. Bahwa sesungguhnya hidup ini adalah untuk kita terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Makanya saya berharap kepada teman-teman mengingatkan sahabat dengan cara yang sopan juga itu lebih baik daripada kita harus arogan. Karena apa? Hati manusia tidak ada yang tahu. Kabalong-balong itu nasihat, so kadang-kadang ada yang tersinggung. Apalagi dengan cara-cara yang tidak baik. Yakinlah bahwa kita hidup ini ada akhirnya. Di dunia ini ada batasnya, dan apa yang kita miliki pasti akan kita lepas. Karena orang yang mati itu tidak pernah membawa hartanya ke dalam kubur, tetapi insya Allah dengan amal baik, kebersamaan dan doa kita bersama, insya Allah itulah yang akan mempertahankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan para sahabat saya, saudara saya, saudari saya, momen ini adalah momen yang baik, karena kita ini kadang-kadang jarang ya untuk saling mengingatkan. Kadang-kadang juga ada yang tetap saya yang sungkan dengan saya, padahal saya sama saja. Saya lebih suka berkerumun dengan orang yang biasa daripada dengan pejabat yang banyak. Saya tidak bisa suka protokol yang lebih ketat, enggak. Jadi saya biasa tiap hari saya pergi mancing, makan ikan lebu, ya sama saja. Karena itu kesukaan saya. Jadi kalau orang bilang bahwa bunda mancing, saya lebih mancing daripada orang yang gila pancing. Saya ke laut, ya ketemu dengan siapapun bisa, di rumah pun bisa, di kantor pun bisa. Karena saya sangat pahami bahwa apa yang saya dapat hari ini adalah berkat doa orang-orang yang mungkin saya tidak tahu. Mungkin bukan doa dari keluarga saya, tetapi doa dari para sahabat, kerabat yang kita tidak pernah tahu. Karena keikhlasan hatinya, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, ya mungkin diantara kita ini ada sahabat kita yang pernah meninggal dunia yang kita tidak tahu. Karena saya yakin kelas A, kelas B, kelas C ini rata-rata 20-30 orang ya. Jadi kita ini kalau 3 kelas ini hampir 100. Mungkin diantara kita tidak tahu ada sahabat kita yang sudah meninggal dunia yang tidak kita tahu tempat kuburnya. Dari tempat ini saya mengajak kita semuanya untuk kita doakan, kita berikan Al-Fatihah bagi sahabat, kerabat, alumni MTS 91 yang telah meninggalkan kita semuanya. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ini sahabat, kerabat. Kami ini bukan satu rahim, tapi insya Allah kami ini bersaudara. MTS alumni 91 kelas A. Keren. Kelas A. Kelas A. Mantap, terima kasih. Ayo fotonya. Kami keluarga besar alumni MTS 91 kelas B luar biasa. Kami kelas B luar biasa. Kelas B luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami alumni MTS 91 kelas C. Kelas C. Kelas C. Kelas C.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman alumni MTS 91. Saya selaku ketua umum yang dipilih mulai dari panitia temu kangen sampai ke nanti reuni 91 di bulan September. Banyak-banyak mengucapkan terima kasih dan mengharapkan semua teman-teman ikut serta andil dalam mensukseskan reuni akbar di bulan September 2021 nanti. Dan kami juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada Wabub yang telah memberikan fasilitas dan juga nanti kami berharap juga ke depannya bulan September beliau akan menjadi yang terdepan untuk memberikan bimbingan kepada kami untuk mensukseskan reuni akbar. Dan kami berharap beliau nanti bisa memimpin KSB yang luar biasa ini di periode berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kami telah melaksanakan kegiatan reuni alumni MTS Taliwang tahun 91 bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Kesan yang sangat mendalam sekali bagi kita semua karena kita telah dapat melaksanakannya selama kurun waktu 30 tahun kami berpisah. Kami lepas sekolah, alhamdulillah hari ini kami dapat bertemu dan berkumpul bersilaturahim bersama. Pesan kami kepada kita semua, khususnya kepada alumni 91 dan alumni-alumni lainnya dari MTS Taliwang, mungkin 92, 93, 94, mari kita bersama-sama melaksanakan reuni akbar di bulan 9 besok, di bulan September, bersama-sama tanggal, hari dan tanggalnya insya Allah menyusul. Kegiatan ini akan dimotori oleh beberapa orang dan akan dimotori oleh masing-masing alumni di masing-masing angkatan. Insya Allah reuni akbar ini mudah-mudahan berjalan baik, doa kita semua dan harapan kita semua. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini alumni 91 menyelenggarakan temu kangen dan insya Allah pada bulan September nanti kita akan reuni akbar yang dimotori oleh teman-teman yang sudah terbentuk dalam kepanitiaan. Ini perlu kita syukuri karena 30 tahun lebih kurang lebih kita bertemu dan kita berpisah selama 30-an tahun dan hari ini kita bisa temu kangen karena sungguhnya kita adalah bersaudara, al-muslimun akhul muslimun. Kita satu sama lain adalah bersaudara antara satu yang lainnya. Harapan kami adalah kebiasaan dan temu kangen seperti ini perlu dilanjutkan karena untuk menjalin silaturahmi dan ukhuwah di antara alumni MTSN Taliwang, Pelial, Mataram, dan semoga ke depan temu kangen atau reuni akbar bisa terlaksana dengan baik semua angkatan atau lintas angkatan dan mudah-mudahan sukses pada pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas A ingin menyampaikan sesuatu atas terlaksananya temu kangen ya yang disebut dengan reuni ya yang pertama kali kami lakukan angkatan 91 ini. Ya harapan kami ke depan mudah-mudahan reuni selanjutnya yang akan direncanakan pada bulan September, kemungkinan reuni akbar akan dilaksanakan. Akan kami, insya Allah akan kami libatkan angkatan-angkatan lain. Terima kasih kepada teman-teman yang jauh-jauh sudah ikut kumpul di sini, ya tempatnya di Kila Balat ya, Pantai Balat ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua dari alumni MTS tahun 91 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua teman yang sudah hadir pada hari ini dan untuk Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat yang pada hari ini telah memfasilitasikan kami semua untuk lancarnya acara temu kangen ini. Jadi kami
semua. Terima kasih untuk Kilah Balat ya yang sudah menyediakan tempat, sarana dan semuanya untuk hari ini. Dan kami sangat berterima kasih sekali untuk Bapak Panitia semuanya, kepala panitia juga. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang pada hari ini sudah hadir. Semoga pada bulan September nanti kita akan mengadakan reuni akbar. Semuanya insya Allah bisa lancar atas dukungan semua ya. Kami berharap untuk semua alumni 91, 92, 90 dan semua alumni yang ada di bawah di atas kami untuk ikut bersama-sama menyemarakkan reuni akbar di September mendatang. Jadi Pak, kami ucapkan terima kasih juga untuk Pak Wabub Sumbawa Barat selaku wakil bupati dan selaku alumni angkatan 91 yang bersama kami bersama saat ini menyemarakkan reuni temu kangen ini. Semoga reuni akbar di bulan September berjalan lancar atas dukungan semua teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.